Drama konflik bukan hanya kerap digesek fans fanatik Fuji lewat menyamakan wajah maupun penampilan, tapi juga soal perjodohan asmara sang idola. Bahkan siapa saja yang pernah menjadi kekasih lalu putus seperti Torik akan menjadi ladang serangan fans Fuji. Bahkan wanita baru yang hadir di dekat mantan Fuji seperti Alia Mas Said pun ikut jadi sasaran kebencian fans Fuji. Lalu apa maksud fans Fuji yang selalu menyamakan idolanya dengan artis papan atas hingga melakukan perjodohan dengan beberapa nama pesohor? Benarkah fans fanatik ini sengaja dirawat untuk terus menjaga popularitas Fuji karena namanya meroket bukan dari jalur prestasi akting maupun tarik suara? Menjadi terkenal atau ingin dikenal, naik kelas sosial hingga pamor yang meroket memang tak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi jika tak punya terah, apalagi bakat sebagai seniman. Salah-salah jalan instanlah yang akan dilalui meski banjir kontroversi. Fuji memang tidak mengamini sepenuhnya jalan itu. Pun ia tak bisa mengingkari berkah instan itu ia dapat setelah kepergian almarhum Vanessa Angel, satu-satunya anggota keluarga yang punya terah selebritas. Maka wajar jika di ulang tahun ke-21 kemarin, Fuji tak bisa sepenuhnya menumpahkan ekspresi bahagia karena masih bertepatan dengan peringatan kepergian almarhum kakaknya, Febri Ardiansyah dan Vanessa Angel. Karena itu Fuji terkesan masih menahan diri, bahkan saat kejutan datang dari keluarga, sejawat selebriti seperti Marshall Widianto hingga pengusaha tajir Gilang Permana dan istrinya Sandi Purnamasari, kejutan itu tidak berjalan mulus, malah boleh dibilang gagal total. Namun rona kebahagiaan tetap terpancar dari foto-foto yang dipajangnya di akun Instagram miliknya. Kan? Ya kan, kamu nggak tahu kan? Kemarin itu juga aku data enggak. Ini yang udah lari-lari. Aku nggak tahu tuh pasrah dia begitu. Iya, kalau aku tahu kan kayak so cantik aja gitu kan kayak. Kan semalam tadi aku udah ngerayain cuman sama yang lebih inti, sama Ai, sama Mas Gilang, sama Kavio, sama Ansori di rumahnya Kavio. Jadi ya kita ngerayain lagi di sini sama teman-teman yang lebih banyak lagi. Gagal katanya di rumahnya Kavio. Ya gagal, emang ngeselin banget sumpah. Masih khawatir untuk merayakan atau enggak ya, karena kan dia tidak mau bersenang-senang di waktu yang berdekatan dengan kepergian kakaknya sebenarnya gitu. Maka dari itu kadang-kadang suka kayak dirayain enggak ya. Artinya suka duka ya, artinya dalam suka sekarang ini dukanya ya kebesokan kan almarhum kakaknya meninggal. Tentu kalau di situ kita perspekulakang, tentu kesedihan itu tetap ada di. Kejutan ulang tahun ke-21 dari gadis kelahiran Jakarta 3 November 2022 lalu itu memang gagal dihelat di kediamannya. Tapi semalam acara pesta ultah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan tampaknya berlangsung lebih meriah. Fuji banjir kejutan hadiah hingga pesta pertambahan usia itu berlangsung meriah. Lantas seperti apa luapan bahagia Fuji dan keluarga? Apa saja harapan di pertambahan usianya? Semoga aku diberikan keterangan hati, nggak marah-marah lagi. Amin. 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 Dilancarkan rezekinya, rezeki teman-teman aku juga. Saya kalau teman-teman aku kaya, aku ikutan kaya. Amin. 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 Semoga mama papa aku sehat, jalan sehat. Dapat sehat, kalau dai terserah aja deh. Alhamdulillah acaranya tadi seru, banyak permainan-permainan juga, dan banyak juga teman-teman si Fuji yang datang, ya cukup bergembira lah. Ya harus gembira dong. Ya. Undangannya ada berapa orang Kak? Kalau undangannya aku nggak pasti ya, tapi kurang lebih tadi yang datang ada 100 orang. Selain jalan karir yang terus moncer di dunia konten kreator, sebagai salah satu harapan di pertambahan usianya, Fuji juga disebut-sebut tengah mematok melabuhkan masa depan cintanya bersama kekasihnya Asnawi Mangku Alam tahun akan datang. Tapi impian menasbihkan cinta di depan penghulu itu tak semudah membalik telapak tangan.
Perkara restu kedua orang tua disebut-sebut masih tarik ulur. Apalagi jalinan asmara Fuji dan pesepak bola nasional itu belum genap 1 tahun. Belum lagi Haji Faisal masih menimbang kemampuan finansial calon menantunya itu. Terlebih sebelumnya, Haji Faisal terlanjur kepincut pria mapan sekelas Thorik Halilintar yang dulu memacari putrinya. Bisa jadi bayang-bayang impian kemapanan hidup itu terus menghantui Haji Faisal. Terlebih pamor dan karir pesepak bola sudah rahasia umum sangat dibatasi usia. Lantas mungkinkah pertimbangan itu yang membuat Haji Faisal dan Dewi Zuhriati alot memberi restu Fuji? Enggak. Terserah mau Fuji mau siapa aja, ya kan. Yang kemarin sama Thorik juga aku juga nggak tahu, aku bebasin aja gitu. Bebas aja, intinya Fujinya bagi sama siapa. Saya nggak kenal dan dia nggak memperkenalkan. Anak saya nggak memperkenalkan, saya nggak kenal. Bagaimana saya menjawabnya? Apa yang mau saya jawab? Kalau dia sepakat dengan permintaan apa, tunggulah dulu, berkarirlah dulu 2 atau 3 tahun. Ya kalau dia setuju, ya bagus banget. Di tengah kembang kempis sinyal restu dari kedua orang tuanya, Fuji juga terus dibayangi rivalitas cinta dengan mantan kekasihnya, Thorik Halilintar, yang kini makin mesra dengan kekasih barunya, Aliyah Mas Said. Bahkan Thorik malah lebih dulu mendapat restu, baik dari Gen Halilintar terutama ayahnya Anovial Asmit Halilintar dan ibundanya Lenggo Geni Faruk. Restu itu makin lengkap setelah Reza Artamevia dan ibu sambung Aliyah Angelina Sondah juga turut merestui hubungan Thorik dan Aliyah. Bahkan sinyal dukungan datang dari sang kakak Atta Halilintar dan iparnya Aurel Hermansyah. Tapi di balik kesempurnaan restu Thorik dan Aliyah, fans fanatik Fuji justru tertikam sikap iri dan benci, hingga Aliyah kerap jadi sasaran komentar pedas fans garis keras Fuji dengan cara membandingkan dengan idolanya. Udah mulai nge-share nih hubungan ke sosmed. Tapi bener taruh nggak sih Kak Thorik? Taruhan nggak sih Kak Thorik? Rame, tapi tanyanya yang banyak. Kasih ya. Ya namanya juga anak muda ya, kalau untuk habis putus ya pengen lebih hati-hati lagi atau gimana, pengen ceritanya gimana, kan pengen serius lama-lama kan. Jodoh, kematian, itu tuh semua itu udah digariskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, apapun yang baik akan pasti dijalanin gitu kan. Nah, dan berbicara kebanyakan pun tidak akan menyelesaikan masalah. Meski status hubungan Fuji dan Thorik terkesan berpisah secara baik-baik, tapi hati manusia siapa yang tahu? Sikap dingin Fuji terhadap Aliyah bahkan kian meruncingkan hubungan Fuji dengan mantan kekasihnya itu. Dalam sebuah panggung megah, ketika Fuji mendapatkan penghargaan, di mana Aliyah dan Reza menjadi pembaca nominasinya, Fuji bahkan tertangkap kamera hanya menghadap sambil mengambil piala tanpa mengulurkan tangan. Sekedar memberi salaman hangat pada Aliyah bahkan Reza, musisi yang lebih tua apalagi mendaratkan pelukan. Adegan itu pun sontak menuai reaksi dan komentar jika putri Haji Faisal ini terkesan angkuh dan disebut-sebut menyimpan rivalitas dengan Aliyah. Waduh. TikTok gimana tanggapannya? Gimana Kak, dikit aja Kak. Entah dugaan itu benar atau tidak, yang jelas sejak putus cinta dari Thorik, sikap fans garis keras Fuji yang dinilai tak suka Thorik dijodohkan dengan Aliyah seolah memiliki keterkaitan dengan perasaan Fuji yang terkesan belum rela melihat mantan kekasihnya bersanding dengan wanita lain. Spekulasi itu bisa benar, bisa pula keliru. Tapi faktanya hubungan Fuji dengan keluarga Halilintar bahkan Aurel tampak makin merenggang. Apalagi sejak jadi sasaran serangan komentar para haters yang diduga fans fanatik Fuji. Kabarnya baik Aurel, Atta, bahkan Ashanti disebut-sebut mulai mengambil jarak dengan Fuji. Lantas bagaimana Fuji memulihkan hubungannya dengan sejumlah pesohor di tengah ulah makin beringas fans fanatiknya? Bingung juga ya kalau cara ngendalin fans sebanyak itu gitu loh. Dan kita juga coba announce gitu, jangan kayak gitu, kita tuh sama-sama saling support, intinya itu. Jangan saling menjatuhkan, kita ini kan saudara gitu.
Menjadi terkenal itu memang resiko. Kadang bisa membuat terlena, kecanduan, atau berubah menjadi kegetiran. Idola yang dipuja-puja secara buta akan mengarah jadi berhala. Apalagi jika diam-diam sang idola menikmati peran fans fanatiknya yang begitu memujanya. Tapi, seberapa pun besarnya cinta pada fans, suatu saat kelak akan menikam balik sang idola. Lantas mungkinkah Fuji bisa mengelola emosi fans fanatiknya? Atau akan berlagak lepas tangan dengan dalih tak bisa sepenuhnya mengendalikan fans? Seperti apa fenomena fans fanatik yang menjangkiti publik dewasa ini? Benarkah fans fanatik ini dikelola dan digerakkan tokoh publik?